saya. Tidak hanya koalisi Indonesia Maju, tapi sekarang sudah ada wacana, sudah disampaikan juga oleh Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Ada wacana Kim Plus. Nah, plusnya ini menurut Anda siapa saja ini yang akan bergabung masuk ke Kim ini, Bang Kodari? Iya, pada hari ini yang belum punya jagoan kan kelihatannya cuma PKB gitu. Jadi PKB awalnya mempertimbangkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur dan berposisi untuk mengambil wakil gubernur, katakanlah untuk Ida Fauzia. Tetapi posisi itu kan sudah dalam tanda kutip diserobot oleh PKS dengan Sohibul Iman, dan kemudian belakangan Nasdem mengajukan nama Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Jadi koalisi dari Nasdem dan PKS pada hari ini sudah memenuhi persyaratan, dan dalam konteks itu maka PKB menjadi roh gentayangan ya dalam konteks koalisi Anies Baswedan, dan pada titik itu mereka cuma punya dua pilihan. Pertama, bergabung dengan calonnya dari PDI. Yang kedua, bergabung dengan koalisi Indonesia Maju. Nah, bergabung dengan calon dari PDI juga tidak mudah. Karena siapa calonnya? Andika Perkasa, surveinya kecil. Tri Risma hari ini sama juga. Satu-satunya kader partai PDI Perjuangan yang besar pada hari ini Ahok. Tetapi kita semua tahu bahwa Ahok punya problematika tersendiri berkaitan dengan pilkada yang lalu tahun 2017. Jadi mungkin PKB juga mempertimbangkan dengan sangat hati-hati untuk mendukung Ahok karena risiko-risiko politik yang sangat-sangat besar gitu. Dan pada titik itu dengan masuknya Ridwan Kamil, saya kira menjadi menarik bagi PKB untuk bergabung dengan koalisi Indonesia Maju sehingga menjadi koalisi Indonesia Maju Plus. Ya, mengingat bahwa problematikanya Ridwan Kamil tidak sebesar Ahok, dan kalau Ahok tidak ada mungkin suaranya diharapkan lari ke Ridwan Kamil, dan karena itu berpeluang menang melawan Anies Baswedan. Dan jangan dilupakan juga sebetulnya bahwa hubungan antara Ridwan Kamil dengan PKB itu bukan hubungan yang baru. Pada saat Ridwan Kamil maju sebagai calon gubernur Jawa Barat 5 atau 6 tahun yang lalu, partai pendukungnya salah satunya adalah PKB. Jadi sebetulnya PKB dengan Ridwan Kamil itu udah kenal cukup lama, dan itu bisa menjadi pintu atau jembatan sekaligus legitimasi bagi PKB untuk mendukung Ridwan Kamil dalam pilkada di Jakarta. Apakah Kim Plus ini dibentuk agar memang membuka jalan satu poros di pilkada Jakarta, Bang Kodari? Anda melihatnya seperti apa, Bang? Per hari ini saya masih melihat dua poros ya, antara Anies Baswedan berhadapan dengan Ridwan Kamil. Tidak tahu kalau misalnya tiba-tiba nanti salah satu dari pengusung Anies Baswedan berpindah ke koalisi Indonesia Maju, entah itu adalah Nasdem atau itu PKS ya. Kemungkinan lebih besar barangkali dari Nasdem untuk bergabung. Dan sekali lagi itu tidak bisa dilepaskan dari peta koalisi yang sedang dibangun. Bicara pemerintahan di tingkat nasional 2024-2029 ya. Pada hari ini saya melihat potensinya Kim ini menjadi Kim plus ya. Plusnya itu di mana? Satu ada PKB, dua ada Nasdem gitu. Jadi pada saat kita bicara mengenai konstelasi pilkada, sebetulnya pada saat yang bersamaan kita tidak bisa melepaskan sepenuhnya konstelasi di tingkat nasional, khususnya untuk tingkat provinsi dan wilayah-wilayah yang strategis seperti di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan seterusnya. Mungkin kalau provinsi-provinsi yang penduduknya lebih kecil, posisi di luar Jawa misalnya, atau kabupaten kota, konstelasi nasional itu tidak terlalu terkait. Ibaratnya silahkan jalan masing-masing. Tetapi kalau bicara daerah-daerah yang sangat penting, koalisi Indonesia Maju menurut saya mengupayakan sebuah situasi untuk tetap bisa berkoalisi, berkonsolidasi, dan melakukan harmonisasi satu dengan yang lain. Karena mereka pasti berpikir dan melihat bahwa Pak Prabowo berkepentingan agar ada linearitas ya, atau vertikalitas komando dalam pemerintahan yang akan datang dari tingkat pusat ke tingkat daerah gitu. Coba bayangkan kalau misalnya nanti gubernur Jakarta misalnya oposisi ya terhadap Pak Prabowo misalnya, tentu akan kesulitan untuk melakukan sinkronisasi. Apalagi kalau ada elemen-elemen personal di masa lalu, misalnya Pak Anies pernah memberikan skor 11 dari 100 misalnya kepada Pak Prabowo. Itu mungkin bagi sebagian orang sesuatu yang sudahlah, merupakan sesuatu yang terjadi di masa lalu dan bagian dari dinamika di Pilpres. Tetapi mungkin bagi sebagian orang sesuatu yang cukup membekas dan bisa mempengaruhi pola-pola komunikasi dan hubungan
politik ke depan. Dan menurut saya itu juga harus diperhitungkan. Saya termasuk orang yang menganggap hal-hal semacam itu juga harus kita anggap penting ya, dan bisa mempengaruhi komunikasi dan koordinasi pemerintahan. Jadi Anda masih berpendapat peluang satu poros hingga saat ini masih sangat kecil untuk Pilkada Jakarta begitu ya Bang Kodari. Artinya memang peluang Kecenderungannya ya. Kecenderungannya seperti Kecenderungannya itu. menurut Jadi saya lebih kecil ya. Kalau kita bicara angka persentase ya kemungkinan itu di bawah 50%. Di atas 50% lebih kepada dua paslon. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.